Navigasi Odoo itu apa? Navigasi dalam Odoo merujuk pada kemampuan pengguna untuk menemukan dan mengakses berbagai modul, aplikasi, menu, serta data yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka. Fitur navigasi Odoo itu ada view chart, active the developer mode, view metadata, search view, filter, group by, date format, dan separator. Gimana cara menggunakan fitur navigasi Odoo? Pertama, kita harus meng-create database-nya. Pertama-tama kita masuk menggunakan Chrome atau dapat menggunakan Odoo SQL. Masukkan link ini dan isi form data yang kita miliki. Seperti ini. Ada master password, database, email, password, language, and country. Kemudian ada penjelasan mengenai data form. Master password itu password yang sudah pernah kita dapatkan saat kita mendaftar database. Terus database itu adalah nama database yang kita inginkan. Email itu email yang kita pakai saat kita daftar database. Kemudian ada password. Password itu yang digunakan, yang pernah kita gunakan untuk membuat database. Language itu bahasa yang bakal kita pilih. Country itu negara yang dipilih. Load demonstration data itu kita centang jika kita ingin mau loading data-data sampel transaksi. Dikarenakan Odoo saya belum bisa membuat database, jadinya saya langsung masuk ke link yang sudah tersedia di grup MSIB yang sudah didapat dan memilih O16 MSIB batch 5 mente. Kemudian isi email dan password yang sudah diberikan. Ini yang ini. Ini email sama passwordnya kita isi. Pertama, view chart. View chart itu ada banyak macamnya. Ada 5 macam, yaitu list view, Kanban view, graph view, pivot table view, dan calendar view. List view itu user interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Kanban view itu user interface yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Ketiga, ada graph view. Tampilan grafik memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram grafis. Ada pivot table view, itu untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data. Kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai kebutuhan. Dan terakhir itu ada calendar view. Dia itu menyediakan garis waktu, tampilan, jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan. Ini adalah contoh tampilan view chart. Gimana sih caranya kita menampilkan view chart? Pertama itu pada masing-masing menu terdapat view chart yang berbeda, di mana tentunya terdapat beberapa yang ada di overview. Kedua itu masuk pada salah satu modul. Ini itu contohnya modul purchase pada menu request for question. Lalu pada bagian bawah button filter dan group by terdapat view chart yang dibukukan. Seperti inilah bentuk view chart. Kemudian ada yang kedua, yaitu active the developer mode. Ada 5 metode untuk mengaktifkan developer mode di Odoo, yaitu langsung dari database, melalui URL, melalui example, add-on, or HTTPS. Jadi tinggal pilih aja tapi saya bakal memilih yang pertama yang langsung dari database-nya. Bagaimana cara mengaktifkan developer mode? Developer mode. Di sini tuh pertama itu kita pilih dashboard, lalu pilih setting. Yang kedua, scroll ke bawah untuk mencari developer mode. Lalu klik aktif the developer mode, nantinya akan muncul open developer tools yang seperti kumbang. Seperti ini. Di
Kemudian yang ketiga ada view metadata. View metadata itu kita dapat mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya seperti ID dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa, terus juga sebenarnya di dokumen Odoo sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode. Nah, yang pertama itu syaratnya untuk melihat view metadata yaitu cara mengaktifkan activate the developer mode. Selanjutnya, untuk melihat view metadata hanya dapat dilihat pada tampilan form. Yang ketiga itu klik open developer tools yang seperti kumbang. Terakhir, pilih view metadata. Seperti ini tampilannya. Ini view metadatanya dan ini yang tampilan yang bakal keluar. Yang keempat itu ada search view. Search view itu merupakan fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view atau template lain, seperti list view atau Kanban view. Selain itu, juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Search view ini sama dengan seperti toolbar. Langkah-langkahnya itu pertama kita pilih modul yang ingin digunakan. Selanjutnya dapat dilihat contohnya modul inventory dengan operation transfer. Pada kanan atas terdapat kolom search view. Nah, yang kedua, jika sudah maka dapat diisi dengan kebutuhan yang kita inginkan. Seperti ini tampilan search view-nya. Ini kita mencarinya di sini, di yang ada abu-abunya ini. Yang kelima itu ada filter. Filter itu menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama sama seperti tadi. Tetapi di sini kita akan mencari button filter. Pertama itu pilih modul apa yang ingin digunakan. Kemudian kita memilih menggunakan modul inventory, kemudian kita buka operation transfer, dan pada bawah kolom search view terdapat button filter. Nah, yang kedua, jika sudah, maka dapat diisi dengan kebutuhan. Dengan cara klik filter, selanjutnya pilih pada filter yang sudah ada atau dapat dengan cara add custom filter, di mana jika tidak dapat pilihan di atasnya. Seperti ini tampilan filter. Ini search view, ini filternya di bawah sini. Di sini ada add custom filter jika kita ingin membuat filter baru atau tidak ada filter yang sudah tersedia. Yang keenam itu ada group by. Group by itu menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam suatu tabel. Apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Apa aja sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sama seperti tadi, tetapi di sini kita akan mencari button group by. Pertama itu kita pilih modul yang kita ingin digunakan. Di sini saya tetap memilih modul inventory dengan operation transfer. Pada bawah kolom search view terdapat button group by. Jika sudah, maka dapat diisi dengan kebutuhan dengan cara klik group by. Selanjutnya pilih yang group by yang sudah ada atau dapat dengan cara add custom group by, di mana jika tidak ada pilihan di atasnya. Seperti ini tampilan group by. Ini pilihannya ada status, schedule date, search document, operation type, dan add custom group. Dan yang terakhir itu ada date dan separator, date format dan separator.
Secara default, date format Odoo sebelum digunakan konfigurasinya adalah month, date, and years. Fungsinya itu untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu juga bisa mengubah separator, diantaranya separator untuk nilai uang yang ingin diubah dari titik menjadi koma. Langkah-langkahnya itu, yang pertama kita pilih dashboard. Jika sudah di dashboard, kita pilih setting. Kemudian side menu, pilih translation atau klik language. Pilih negara yang ingin dipilih. Karena saya memilih negara Indonesia. Kemudian pilih edit, lalu dapat disesuaikan dengan pengisian yang dibutuhkan. Untuk separator dan date-nya seperti di bawah, terdapat penjelasan kodenya. Dan terakhir adalah di save. Seperti ini tampilan dari date format dan separator. Sekian dari saya, terima kasih, semoga dapat bermanfaat.